Sabah dan Sarawak mau keluar dari Malaysia. Dalam politik internasional terutama di kawasan Asia Tenggara, perubahan besar seperti pemindahan ibu kota suatu negara dapat menciptakan dampak yang luas dan mendalam. Kabar mengenai pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur yang akan menjadi Nusantara telah menciptakan polemik baru dengan potensi dampak yang lebih dari sekadar perubahan geografis. Salah satu reaksi mengejutkan adalah pernyataan bahwa wilayah Sabah dan Sarawak Malaysia sedang mempertimbangkan untuk mengajukan diri sebagai provinsi yang baru di Indonesia. Guys, Malaysia ternyata menghadapi sebuah masalah besar di mana 5 wilayahnya terancam pecah atau memerdekakan diri. Memang isu perpecahan di Malaysia ini bukan hal yang aneh. Sering sekali terbenam dan muncul kembali di kala krisis ekonomi, kebutuhan harga bahan pokoknya naik, ketidakseimbangan pembangunan terjadi, maka saat itulah isu perpecahan di Malaysia ini akan kembali muncul. Tapi hari ini sepertinya isu ini lebih serius daripada sebelum-sebelumnya, di mana Sabah dan Sarawak, teman-teman, ini bahkan memberikan sebuah kisi-kisi atau ya sinyal-sinyal ingin merdeka dengan menyebut jalan di Indonesia itu bagus. Ya, rumah sakit di Indonesia cepat pelayanannya. Pembangunan Indonesia di kawasan-kawasan Indonesia itu cepat. Tapi di Sarawak, di Sabah ini kenapa seperti anak tirikan? Walaupun tidak secara langsung menyebut bahwa Sabah Sarawak ingin gabung dengan Indonesia, tapi mereka memastikannya kami ingin merdeka. Hanya nanti akan ada 2 opsi, apakah mereka ingin berdiri menjadi negara yang mandiri atau gabung dengan Indonesia. Nah, yang beredar teman-teman di TikTok, di YouTube, di Facebook, ini ada sebuah narasi yang menyebut bahwa Sabah dan Sarawak ingin gabung dengan Indonesia. Wah, kalau misalnya ini memang benar, 5 wilayah Malaysia ini pecah dan ingin merdeka, maka bisa jadi di ke depan, teman-teman, wilayah Indonesia bisa bertambah. Apalagi kalau misalnya ini Pak Prabowo menganut ya sistem atau ya prinsip ofensif. Karena kalau selama ini Indonesia itu memang sangat defensif sekali, teman-teman. Dengan kekuasaan sebesar ini, saya rasa menguasai 1-2 negara bisa dilakukan. Tapi ya kan kita tidak seperti itu. Kita ini cinta damai. Tapi kalau misalnya mereka macam-macam, ya siap, kita bakal senggol balik. Nah, hari ini kita bakal tengok dulu deh, teman-teman. Apa benar ini Malaysia akan pecah dan Sabah juga Sarawak gabung dengan Indonesia? Untuk menjawab hal ini, mending kita langsung simak nih salah satu informasi yang kita dapat dari kanal YouTube Teknologi Populer yang menyebut ada 5 wilayah Malaysia yang pecah dan salah satunya atau mungkin ada 2 ingin gabung dengan Indonesia. Kita simak teman-teman informasi selengkapnya. Sabah dan Sarawak mau keluar dari Malaysia. Atau ini cuma rumor yang dibesar-besarkan? Faktanya, secara hukum, Sabah dan Sarawak tidak punya jalur konstitusional untuk keluar dari Malaysia secara sepihak. Tapi, ada masalah lama yang belum selesai sejak 1963. Lewat Malaysia Agreement 1963, Sabah dan Sarawak dijanjikan otonomi besar dan pembagian hasil sumber daya. Yang mereka tuntut sekarang bukan merdeka, tapi kontrol lebih besar atas minyak, gas, pajak, dan kebijakan lokal. Memang ada kelompok kecil yang ingin merdeka penuh, tapi itu bukan arus utama politik di sana. Jadi ini bukan soal pisah negara. Ini soal hak yang dijanjikan tapi belum sepenuhnya ditepati. Menurut kalian, ini cuma tuntutan otonomi atau bom waktu politik? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dalam politik internasional terutama di kawasan Asia Tenggara, perubahan besar seperti pemindahan ibu kota suatu negara dapat menciptakan dampak yang luas dan mendalam. Kabar mengenai pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur yang akan menjadi Nusantara telah menciptakan polemik baru dengan potensi dampak yang lebih dari sekadar perubahan geografis. Salah satu reaksi mengejutkan adalah pernyataan bahwa wilayah Sabah dan Sarawak Malaysia sedang mempertimbangkan untuk mengajukan diri sebagai provinsi yang baru di Indonesia. Ini adalah perkembangan yang menarik dan kompleks yang mencerminkan dinamika politik dan sejarah panjang di kawasan ini,
Pertama-tama, perlu dicatat bahwa Sabah dan Sarawak telah lama menjadi bagian integral dari Malaysia, namun sejarah mereka juga penuh dengan kontroversi dan ketidaksetaraan. Wilayah-wilayah ini memiliki budaya, bahasa dan identitas yang berbeda dari semenanjung Malaysia, dan dalam beberapa aspek mereka telah merasa kurang diperhatikan dan diskriminasi. Pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur tampaknya telah menciptakan ketidakpuasan di antara penduduk Sabah dan Sarawak. Mereka mungkin melihat perubahan besar ini sebagai peluang untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang lebih besar atas atau merasa lebih berhubungan dengan Kalimantan Timur daripada dengan semenanjung Malaysia. Ini menciptakan pertanyaan yang kompleks tentang identitas dan kemerdekaan wilayah-wilayah ini. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menjalankan kebijakannya telah menanggapi perkembangan ini dengan bijaksana. Dia mengakui bahwa ketimpangan kesetaraan yang terjadi di Malaysia, terutama terkait dengan Sabah dan Sarawak, adalah masalah yang serius. Ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mendukung kesetaraan antara negara-negara di kawasan ini dan menghormati hak-hak rakyat Sabah dan Sarawak. Namun, Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menekankan warga Malaysia yang ingin pindah ke negaraan. Ini adalah langkah yang penting untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia dan mencegah konflik yang lebih besar. Sebagai negara-negara tetangga, kerjasama antara Indonesia dan Malaysia memiliki dampak besar pada stabilitas dan kemakmuran kawasan ini. Polemik ini juga mencerminkan kompleksitas politik dan identitas di kawasan Asia Tenggara. Sejarah panjang kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, dan pembentukan negara-negara modern telah menciptakan keragaman budaya dan politik yang unik di setiap negara. Ini juga berarti bahwa pemindahan ibu kota atau perubahan besar lainnya dapat kebijakan negara dapat menciptakan reaksi yang beragam di kalangan rakyat. Dalam menanggapi situasi ini, penting untuk menjaga dialog yang terbuka antara negara-negara tetangga dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Kesetaraan dan penghargaan terhadap hak-hak individu dan kelompok adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam politik internasional. Sementara perkembangan ini mungkin menjadi perdebatan politik dan hukum yang kompleks dalam waktu yang datang, penting untuk mengingat bahwa dalam politik internasional, konflik dapat diatasi melalui diplomasi dan dialog. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan menghormati kepentingan semua pihak. Dengan pendekatan yang bijaksana, masalah ini dapat diatasi tanpa merusak stabilitas dan kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Dalam melanjutkan pembahasan mengenai polemik baru yang muncul seiring dengan pemindahan ibu kota Indonesia dan potensi masuknya Sabah dan Sarawak Malaysia sebagai provinsi baru, kita perlu lebih mendalam memahami beberapa aspek yang terlibat dalam situasi ini. Pertama, ketidaksetaraan di Malaysia. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah ketidaksetaraan yang telah lama dirasakan oleh Sabah dan Sarawak di dalam Federasi Malaysia. Meskipun mereka telah menjadi bagian dari Malaysia sejak pembentukan negara tersebut pada tahun 1963, beberapa warga merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat ekonomi dan politik yang seharusnya mereka terima. Ada apa dengan Sabah dan Sarawak? Kaitannya dengan ikan Indonesia, lalu apa yang terjadi dengan status negara tersebut? Krisis dan gejolak, itulah Malaysia. Oke, mari kita telaah. Dilansir dari siaran berita Malaysia mengutarakan bahwa Sabah dan Sarawak bukan lagi berstatus negeri, sebaliknya yaitu wilayah. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur menjadikan kedudukan Sabah dan Sarawak lebih strategis, ditumbuhi pertumbuhan baru dari segi ekonomi dan juga ikatan. Berarti tandanya ada indikasi Sabah dan Sarawak untuk bergabung dengan Indonesia. Tanggal 30 Maret 2025 kemarin, muncul video deklarasi kemerdekaan Sabah dan Sarawak alias Borneo Utara dari Federasi Malaysia. Kenapa? Karena banyak warga sana ngerasa dianaktirikan sama pemerintah pusat. Udah bertahun-tahun isu ini tuh muncul terus, dan sekarang malah makin serius. Yang dukung bukan cuma rakyat biasa, tapi juga pemimpin adat, aktivis politik, dan juga orang-orang Sabah dan Sarawak yang tinggal di luar negeri. Mereka ngerasa pembangunan gak adil dan kedaulatan rakyat di sana terabaikan. Makanya muncul gerakan Sabah Sarawak Unity. Gimana nih? Like kalau kalian suka Sabah dan Sarawak buat negara sendiri, dan komen kalau setuju Sabah dan Sarawak resmi jadi bagian dari Indonesia. Bahwa kita menurunkan penjajahan Malaya ataupun Malaysia di tanah bumi Sabah dan Sarawak. Di balik keindahan alam dan budaya Sabah serta Sarawak, suara ketidakpuasan semakin lantang. Dua negara bagian kaya sumber daya ini menjadi topik panas di media sosial. Bukan soal wisata, tapi tuntutan kemerdekaan. Malaysia terdiri dari 13 negara bagian. Namun ketimpangan antara semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur kian terasa. Meski menyumbang besar pada ekonomi nasional, pembangunan di Sabah dan Sarawak tertinggal.
Ketidakpuasan ini memicu gerakan yang menuntut otonomi lebih besar, bahkan kemerdekaan penuh. Inilah fakta di balik gelombang keinginan Sabah dan Sarawak untuk berpisah dari Malaysia. Isu tentang keinginan Sabah dan Sarawak untuk berpisah dari Malaysia makin memanas sejak tanggal 16 September 2024, ketika sebuah aksi simbolis di Melbourne, Australia, mengguncang hubungan antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Sekelompok orang ini menurunkan bendera nasional Malaysia, jalur gemilang, dan menggantinya dengan bendera Sabah dan Sarawak. Peristiwa ini yang terekam dalam video berdurasi lebih dari 5 menit menjadi viral dan memicu respon keras dari pemerintah Malaysia. Kepolisian Kerajaan Malaysia atau PDRM sampai membuka investigasi berdasarkan Undang-Undang Penghasutan tahun 1948 dan Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998. Insiden ini bukan sekedar aksi spontan, melainkan bagian dari gerakan yang semakin menguat untuk menuntut kemerdekaan Sabah dan Sarawak dari Federasi Malaysia. Selama bertahun-tahun, ketimpangan pembangunan antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur telah menjadi sumber ketidakpuasan. Sabah dan Sarawak yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas merasa bahwa pembagian hasil kekayaan mereka tidak adil, meskipun menyumbang sebagian besar pendapatan minyak dan gas negara. Kedua wilayah ini masih tertinggal dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan dibandingkan dengan wilayah semenanjung Malaysia. Sejak pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963, Sabah dan Sarawak telah mengalami berbagai bentuk ketidakadilan struktural. Perjanjian Malaysia tahun 1963 yang seharusnya menjamin hak-hak istimewa bagi kedua wilayah ini seringkali diabaikan atau diimplementasikan dengan sangat lambat. Meskipun Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengklaim telah memenuhi beberapa tuntutan dalam 2 tahun pemerintahannya, banyak pihak di Sabah dan Sarawak masih merasa bahwa perubahan yang terjadi itu terlalu kecil dan lambat. Ketidakpuasan ini memunculkan berbagai gerakan yang menuntut otonomi yang lebih besar, bahkan kemerdekaan penuh. Salah satu kelompok yang diselidiki terkait insiden di Melbourne adalah Republik Sabah Kalimantan Utara, sebuah organisasi yang terdaftar di Australia. Selain RSNB, berbagai organisasi masyarakat dan partai politik di Sabah dan Sarawak. Hello Technolovers, apakah dari kalian udah pada tahu nama-nama negara bagian di Malaysia? Ya, Malaysia adalah negara serumpun yang menjadi tetangga terdekat dari Republik Indonesia. Negara yang sering dijuluki sebagai negara jiran ini ternyata terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan yang kurang lebih statusnya yang setara dengan provinsi yang ada di Indonesia. Akan tetapi, sudahkah kalian tahu bahwa akhir-akhir ini beredar kabar bahwa ada beberapa sejumlah wilayah yang ingin merdeka dari Malaysia, bahkan tak hanya 1 loh, melainkan 5. Aduh, kok bisa ya? Nah, berikut ini akan kita ulas penjelasannya. Secara administratif, Malaysia terbagi menjadi 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan, yakni Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya, yang terbagi ke dalam 2 geografis antara semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat yang terletak di daratan Asia dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. 9 negara bagian Malaysia memiliki penguasa tituler atau yang dikenal sebagai Sultan, Raja atau yang di-Pertuan Besar, dan Ketua Menteri Eksekutif atau Menteri Besar. Penguasa Johor, Kedah, Kelantan, Pahang, Perak, Selangor, dan Terengganu dikenal sebagai Sultan. Penguasa Negeri Sembilan memiliki jabatan yang di-Pertuan Besar. Perlis ialah satu-satunya negara bagian Malaysia di mana penguasanya bergelar Raja. Mantan koloni emas Inggris di Penang, Melaka, Sabah, dan Sarawak memiliki gelar gubernur atau dikenal sebagai yang di-Pertuan Negeri dan Ketua Menteri Eksekutif. Malaysia terletak di kawasan Asia Tenggara dengan luas 330.803 km persegi. Negara bagian adalah suatu wilayah administrasi tingkat pertama dari suatu negara federal atau negara berserikat. Banyak negara dengan pemerintahan konstitusi federal memiliki wilayah ini, yang seringkali disebut negara bagian, tanah atau provinsi. Berikut daftar 5 dari 13 negara bagian Malaysia yang ingin memerdekakan diri. Johor. Johor Darul Takzim terletak di sebelah selatan semenanjung Malaysia dan berbatasan langsung dengan Indonesia. Negara Johor memiliki luas wilayah 19.166 km. Johor merupakan negara bagian kelima terbesar di Malaysia.
Selain itu, negara bagian ini juga memiliki jumlah penduduk kedua terbesar setelah negara bagian Selangor dan negara bagian ketujuh terpadat di dalam negara. Johor Bahru adalah ibu kota Johor dan kota Iskandar adalah pusat pemerintahan negara bagian ini. Johor Bahru merupakan kota kedua terbesar di Malaysia setelah Kuala Lumpur. Beredar kabar bahwa Johor ini ternyata memang ingin pisah dari Malaysia. Hal ini terbukti dengan adanya sebuah gerakan kemerdekaan yang bernama Johor Independent Association. Asosiasi Johor Merdeka ini dibentuk dengan tujuan untuk mendirikan negara Johor yang terpisah dari Malaysia. Hingga tahun 2020, jumlah penduduk di Johor mencapai 4 juta lebih dan mayoritas dihuni oleh keturunan Melayu, Cina, dan India. Agama terbesar di negara bagian Johor adalah agama Islam. Sebagian besar penduduk negara bagian terutama orang Melayu menganut agama ini. Orang Tionghoa di Johor sebagian besar menganut agama Buddha, dan beberapa di antaranya menganut ajaran agama Kristen. Dan sebagian kecil lainnya orang Tionghoa Johor menganut ajaran Taoisme, Konfusianisme, dan Islam. Ya guys, sudah kita simak informasi demi informasi terkait 5 wilayah Malaysia yang memang diisukan ingin memecahkan diri atau ingin merdeka. Kita tentu tidak berharap yang aneh-aneh kepada saudara kita di Malaysia, ya kita doakan semoga Malaysia tetap bersatu. Tapi kalau misalnya kemungkinan terburuknya memang pecah, ini Sabah dan Sarawak merdeka, ada juga tadi beberapa bagian-bagian yang memang sudah tidak mau bersatu di bawah bendera Malaysia, ya mungkin nanti akan ada 1-2 juga yang merapat ke Indonesia. Itu memang cuma isu ya. Sekali lagi itu baru isu, tidak ada informasi real atau yang legal yang menyebut bahwa Sabah dan Sarawak ingin gabung dengan Indonesia. Tapi kalau isu perpecahannya itu ya benar, teman-teman. Benar sekali bahwa 5 wilayah ini mungkin ya tidak lama lagi akan merdeka. Gimana menurut kalian kalau misalnya Sabah dan Sarawak gabung dengan Indonesia, setuju nggak sih? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman, kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.